Bendungan serbaguna di Kabupaten Wonogiri di bawah ini menjadi kebanggaan bagi warga Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Wonogiri. Waduk raksasa bernama Waduk Gajah Mungkur ini sedang dalam kondisi surut akibat musim kemarau. Hal ini membuat puing-puing sisa pedesaan yang telah ditenggelamkan selama puluhan tahun kembali muncul ke permukaan. Kali ini kami akan mengajak sobat desa semuanya untuk menyimak cerita desa yang ditenggelamkan saat pembangunan Waduk Gajah Mungkur bersama Kepala Desa Pokoh Kidul. Oke sobat desa, hari ini kita awali dulu dengan sarapan soto. Ini lokasinya di selatannya Panggung Kerapiak, Jogja, dekat rumahnya neneknya Zahwa ya. Hai Zahwa. Hari ini kita akan menuju ke sebuah desa yang sudah ditenggelamkan oleh waduk apa Jawa? Waduk Gajah Mungkur. Nah, kita sekarang masih berada di Jogja dan kita akan melakukan perjalanan menuju ke Wonogiri. Bagaimana keseruannya dan bagaimana cerita lengkap dari pembangunan Waduk Gajah Mungkur? Ikuti terus video ini sampai selesai dan kita mulai perjalanannya dari kota Jogja. Oke sobat desa, setelah kita makan soto sarapan tadi ya, karena kalau nggak sarapan nanti perjalanan kita akan terganggu, biar perutnya juga ada asupan gizi untuk melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam dari pusat kota Yogyakarta. Habis dari makan soto tadi, sekarang kita akan menuju ke Jalan Wonosari, melewati ini nih, depan kita ini adalah Panggung Kerapiak sobat desa. Kalau sobat desa ke Jogja mau wisata Tugu Filosofi, nah ini salah satu tempat yang akan sobat desa kunjungi bersama pemandu wisata. Kalau kita lurus terus itu nanti sampai ke alun-alun Kidul, Keraton, alun-alun Utara, dan Jalan Malioboro. Ini kita perjalanannya cukup panjang selama 2 jam. Jadi nanti kita akan merekam video di tempat-tempat tertentu ya sobat desa. Karena kalau 2 jam full nanti sobat desa bosen. Kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan untuk menuju ke desa sekitar Waduk Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri, dan kita akan mencari tahu cerita rakyat tentang ditenggelamkannya hampir 51 desa demi pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Masih ada saksi sejarah dan kita akan mencoba mencari beliau-beliau ini. Kalau begitu kami lanjutkan perjalanan dulu, tetap di Cerita Desa Indonesia, satu desa sejuta cerita. Lanjut. Cuaca hari ini sangat panas sobat desa. Kalau kita cek di aplikasi itu sekitar 36 sampai dengan 38 derajat Celcius. Ini panasnya bukan main-main nih. Bahkan nih saya nih pakai sarung tangan ini masih terasa sangat terik di kulit tuh, nyelekit-nyelekit bahasa Jawanya, atau sampai agak gimana ya? Ya kalau kena panas itu rasanya perih kayak gitu loh sobat desa. Bahkan bibir saya ini sekarang sudah mulai retak-retak karena kering. Jadi sepertinya kita harus lebih sering-sering minum air di cuaca yang sangat ekstrim ini ya. Kita berdoa semoga musim kemarau ini tidak menyebabkan kekeringan terlalu lama, karena kasihan juga ya warga yang tinggal di daerah kesulitan air. Selanjutnya kita ini lagi lewat di jalan utama menuju ke arah Wonosari. Kalau kita dari Jogja menuju ke daerah Wonogiri, itu jalan paling cepat memang melewati Gunung Kidul. Cuma nanti kita nggak akan lewat kota Wonosari, kemudian kawasan Pracimantoro di sisi selatan Wonogiri, tapi kita akan melewati daerah Kecamatan Ngawen, kemudian Semin. Nanti akan langsung tembus ke dekatnya Waduk Gajah Mungkur. Jadi rute perjalanan kita seperti ini ya, yang ada di peta ini, mulai dari Jogja, kemudian melewati Bukit Bintang di Gunung Kidul, terus ke selatan melewati Semin, kemudian kita akan tembus di kawasan Waduk Gajah Mungkur.
jaraknya itu ya sekitar 30 sampai dengan 50 km. Durasi tempuhnya 2 jam Sobat Desa. Ini perjalanan yang cukup melelahkan karena jaraknya jauh dan suhunya panas sekali. Oke, nanti kita akan lanjutkan video ini ketika ada pemandangan bagus dan kalau pas nemu kegiatan atau kejadian unik kita videokan lagi. Sementara itu dulu kami akan melanjutkan perjalanan Sobat Desa. Oh iya, satu lagi ya. Kalau Sobat Desa pengen nih ada daerah atau desa yang pengen banget Sobat Desa ketahui atau ingin kami kunjungi, silahkan kirimkan nama desa dan lokasinya melalui nomor WhatsApp di bawah ini ya. Nomornya adalah 0813 2506 9796. Silahkan nanti dikirimkan lewat WhatsApp itu. Nanti yang balesi langsung saya sendiri ya Sobat Desa. Misalnya ada daerah indah atau mungkin kampung halaman Sobat Desa yang sudah lama ditinggalkan, pengen dikunjungi oleh tim CDI, boleh banget, silahkan kirimkan melalui WhatsApp ini ya. Saya tunggu Sobat Desa. Oke, kalau begitu kami lanjutkan perjalanan dulu tetap di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Lanjut. Kita sudah sampai di Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Kecamatan Manyaran. Ini suhunya saat ini Masya Allah banget Sobat Desa, panas sekali. Bahkan ini tadi kita berhenti beberapa kali untuk minum, karena kalau nggak minum takutnya nanti dehidrasi. Kondisi jalan menuju ke Waduk Wonogiri di kawasan Kecamatan Manyaran ini cukup menantang karena jalanannya naik turun dan kanan kirinya pun juga tadi kita lihat sawah-sawahnya itu kering kerontang. Jadi pemandangannya itu sangat tandus ya. Ini sebelah kanan kita ini juga ada sungai, tapi nggak ada airnya sama sekali, sedikit pun nggak ada airnya. Warna tanahnya itu juga coklat. Dan banyak banget tanaman jati di kawasan ini Sobat Desa. Seperti yang kita ketahui bahwa Wonogiri itu kan berasal dari dua suku kata ya, Wono dan Giri. Wono itu artinya hutan, Giri itu gunung. Jadi wilayah pegunungan yang banyak hutannya. Salah satu hutan yang terkenal adalah hutan Donoloyo. Konon katanya ini menjadi salah satu tempat Sunan Giri mencari kayu jati untuk Soko itu tiang Masjid Agung Demak. Nah, semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa jelajah di desa-desa sekitar hutan Donoloyo, Kabupaten Wonogiri ya Sobat Desa, biar cerita tentang desa di Nusantara semakin lengkap. Ini perjalanan kita masih sekitar 45 menit lagi menuju ke Balai Desa Pokoh Kidul. Kalau begitu kami akan melanjutkan perjalanan. Nanti kita singgah sholat dulu, baru gaspol lagi ke tempat tujuan. Satu desa sejuta cerita. Lanjut. Berhubung Wonogiri sangat panas sekali, jadi kita memutuskan untuk beli bakso dan minum es. Tapi ada yang unik Sobat Desa. Hari ini kita ketemu sama Mas Ferry Ngevlog. Nama channelnya di bawah ini nih. Namanya Ferry. Ya, Ferry Ngevlog. Mas Ferry asli dari mana Mas? Saya asli Boyolali. Asli Boyolali. Beliau ini juga punya hobi yang sama nih, sama Jawa juga nih, ya kan?
kita sama-sama hobi belusuan ya Mas Ferry ya? Iya. Mantap banget. Nanti kalau ada yang penasaran videonya Mas Ferry kayak apa, linknya ada di bawah ini, tulis aja Ferry Ngevlog. Nah, kita udah silaturahmi ya Mas ya. Nanti semoga bisa saling apa coba? Saling tukar informasi. Jadi kita keluarga baru di sini ya tuh sama Mas Ferry. Oke, kita lanjut. Sentai sih ya. Ya wis ya Pak, kita lanjut ke anu ya. Ke Wonogiri. Waduk Gajah Mungkur. Tadi Mas Ferry udah sampai sana ya Mas ya? Siap. Udah. Oh mau pulang, Mas Ferry mau pulang. Oke Mas Ferry, kita lanjut Jawa. Lanjut. Mas Ferry terima kasih. Sampai jumpa lagi Mas. Dadah. Oke, salamnya belum Mas? Oh, iya. 1, 2, 3. Salam sehat, kurangi sambat, tetap semangat. Satu desa, sejuta cerita. Mas Ferry hafal salam kita nih. Setelah perjalanan yang cukup jauh dari Yogyakarta, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di sekitar Waduk Gajah Mungkur, salah satu waduk terbesar di Indonesia yang punya banyak cerita. Ini masih dalam rangka perjalanan menuju ke kantor kepala desa Kokoh Kidul ya, biar kita dapat cerita langsung dari beliau. Tapi sebelum ke sana, kita akan lihat sejenak kondisi Waduk Gajah Mungkur Sobat Desa. Karena tadi kita lihat tuh banyak sekali ini ya, warga yang lagi nangkep ikan nih. Di samping kiri kita ini adalah Sungai Sungai Bengawan Solo Sobat Desa. Dan di depan sana itu langsung ke PLTA. Kita coba nerbangin drone dari sini ya. Kita cari tempat dulu, boleh. Cari tempat di sini dulu Sobat Desa. Kita akan melihat kondisi Waduk Gajah Mungkur dari sini nih, biar Sobat Desa tahu kalau musim kemarau itu kondisinya seperti apa. Ini ada jalan Jawa, pegangan dulu. Oke Sobat Desa, kita turun ke sini, terus kita belusuk ke sana. Tuh banyak banget warga yang lagi nangkepin ikan Sobat Desa. Sini ya. Oke, kita nerbangin drone dulu. Sobat Desa, tadi kan kita udah lihat dari atas ya, banyak sekali orang-orang yang turun ke sungai itu untuk ngambil sesuatu. Nah, kita tadi sempat melihat ini ada orang bawa karung, ini kayaknya ikan, cuman kita nggak berani buka karena orangnya lagi di bawah sana. Kalau begitu kita coba tanya sama mas-masnya yang di bawah ya, sebenarnya mereka itu nyari apa, nangkep ikan apa di sekitar Sungai Bengawan Solo, di dekatnya Waduk Gajah Mungkur Sobat Desa. Kita turun. Iya. Nah, tuh di sini banyak banget nih Sobat Desa yang lagi mencari ikan. Tuh salah satunya adalah itu tuh. Nih, ini mas-masnya dua-duanya lagi menjaring atau menjala pakai jaring kayak gitu Sobat Desa. Kayaknya beliau nih dapat banyak tuh. Karena ini lagi surut Sobat Desa tuh. Lagi benar-benar surut. Dan nggak hanya cuman satu orang aja, tapi ada banyak orang tuh di sebelah sana. Coba kita turun sebelah sini ya. Kita harus benar-benar berhati-hati. Nah tuh Sobat Desa, di sebelah sana tuh banyak banget orang-orang yang lagi menjala ikan. Masya Allah ya, ternyata kawasan sini tuh meskipun lagi musim kemarau tapi tetap bisa mendatangkan
rezeki bagi orang-orang yang mau berusaha tentu saja. Oke, kita harus segera menuju ke rumah Pak Kepala Desa atau kita ke kantor Kepala Desa biar ketemu sama Pak Kades, sehingga kita bisa dapat cerita dan pengalaman beliau terkait dengan Waduk Gajah Mungkur. Zahwa, selanjutnya kita akan kembali melanjutkan perjalanan ke mana? Kantor Kepala Desa. Lanjut. Alhamdulillah Sobat Desa, setelah perjalanan panjang dari Jogja jam 9 pagi, sekarang kita sudah sampai di kantor Balai Desa Pokoh gitu loh Pak ya. Ditemani sama Bapak Kepala Desa dan juga Pak Carik atau Pak Sekdes Pak ya. Nah, kita akan mulai wawancara, kita akan bertanya untuk mendengarkan cerita tentang sejarah Waduk Gajah Mungkur. Tapi kita stop dulu karena kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Kalian penasaran? Ikuti episode sore ya. Dadah.